Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Pernah dengar suku Kalang di Jawa nggak? Ini kelompok etnis yang lumayan misterius ya. Betul, dan konon katanya sudah ada lama sekali. Nah, baru-baru ini ada klaim yang cukup bikin heboh nih. Dari KHKRT Nur Ihya, beliau bilang suku Kalang itu sudah ada sebelum Nabi Adam. Wah, iya itu jelas memicu perdebatan ya, klaim yang berani. Makanya, misi kita hari ini, kita coba bongkar sama-sama lah ya. Kita lihat dari sejarah suku Kalang sendiri, terus pandangan teologi Islam soal Adam, sampai temuan sains paling baru. Siap, mari kita bedah. Oke, jadi pertama-tama, suku Kalang ini sebenarnya siapa sih? Kalau dilihat sejarahnya, jejaknya tua juga ya? Tua banget, ada di prasasti abad ke-9, terus sampai ke-14 era Majapahit. Mereka disebut Tuha Kalang. Tuha Kalang, itu artinya apa ya kira-kira? Kemungkinan besar sih mereka ini semacam ahli kerajinan atau mungkin penyedia transportasi zaman dulu, kayu, perahu gitu-gitu. Oke. Terus ada catatan Belanda juga kan? Abad 17-18. Iya, Belanda nyebut mereka een apart volk, semacam bangsa yang terpisah gitu. Awalnya nomaden, jago nebang kayu, bikin perahu, baru menetap setelah ada kebijakan dari Sultan Agung Mataram. Status terpisah ini mungkin yang bikin mereka jadi unik ya. Sampai ada mitos-mitos segala. Bisa jadi. Ada mitos yang bilang mereka punya ekor kecil, itu di daerah kota gede. Terus ada juga yang bilang keturunan manusia kera. Waduh, tapi itu jelas dongeng kan ya? Sumbernya bilang gitu. Iya, jelas disebut dongeng. Tapi di sisi lain, reputasi mereka itu kuat loh. Dikenal ulet banget, pekerja keras, dan kaya raya. Oh ya? Sampai kaya raya? Iya, bahkan ada catatan mereka itu pribumi pertama yang bisa beli mobil mewah zaman kolonial dulu. Punya etos kerja tinggi. Wow. Terus secara sosial, mereka cenderung eksklusif gitu ya? Menikah sesama suku? Betul, cenderung endogami. Ada juga pembagian internal kalang obong dan kalang kamplong. Ini biasanya terkait hak dalam ritual adat. Nah, soal kepercayaan nih. Katanya ada yang kuno banget ya. Ini bagian yang menarik. Akar kepercayaannya itu bisa dibilang kapitayan. Ini dianggap agama asli Nusantara yang sangat tua, mungkin sebelum Hindu-Buddha masuk. Kapitayan. Menyembah apa itu? Intinya itu menyembah Sang Hyang Taya, artinya yang absolut atau yang hampa, yang kosong. Cara mendekatinya lewat sarana yang punya unsur tu atau to. Contohnya? Ya, kayak watu, batu, atau tugu, tulang, pokoknya yang melambangkan kekuatan ilahi itu. Nah, tokoh kuncinya itu Hyang Semar. Kayak kitab Pramayoga atau Pustaka Raja Purwa malah disebut keturunan Nabi Adam, keturunan ke-9 malah. Nah, persis. Ini poin yang krusial banget. Jadi, narasi lokal yang kuat terkait Kalang ini justru menempatkan figur penting mereka, Semar, sebagai keturunan Adam, bukan sebelum Adam. Oh, gitu ya. Jadi malah menyambung ke Adam bukan mendahului. Iya, terus mereka juga punya ritual unik, Kalang Obong. Ini upacara kematian pas 1000 hari. Simbolnya membakar hal-hal duniawi, ada doa khusus namanya sangon, terus ada pembakaran replika obong-obong. Itu masih ada sampai sekarang? Masih dilestarikan. Bahkan sudah diakui jadi warisan budaya tak benda sejak 2018. Ini menunjukkan upaya menjaga tradisi ya, meskipun sekarang mayoritas orang Kalang sudah Muslim. Nur Ihya tadi. Kalang sebelum Adam. Gimana pandangan Islam yang katakanlah mainstream soal Adam? Kalau pandangan mayoritas ulama, ya termasuk dari NU, Muhammadiyah, umumnya berpegang pada Al-Quran. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 30-31. Yang isinya soal penciptaan Adam itu ya? Betul, bahwa Nabi Adam alaihissalam itu manusia pertama, bapak seluruh umat manusia. Diciptakan langsung oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu bisa diartikan pemimpin, pengelola, atau pengganti. Pengganti? Pengganti siapa? Nah, ini dia bagian yang jadi celah interpretasi lain, meskipun ini pandangan minoritas ya. Di ayat 30 Al-Baqarah itu kan malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Oh iya, ada pertanyaan itu. Pertanyaan malaikat itu seolah-olah menyiratkan mereka sudah tahu atau punya pengalaman dengan makhluk perusak sebelum Adam diciptakan. Makhluk sebelum Adam? Siapa kira-kira? Jin?
Ada tafsir klasik, misalnya dari Imam Al-Tabari atau Ibnu Katsir, yang menyebut kemungkinan itu jin. Bahkan ada yang menyebut makhluk lain lagi, namanya Al-Hin dan Al-Bin. Tapi soal Hin dan Bin ini, validitasnya agak diperdebatkan lagi sama ulama lain kayak Ibnu Asyur. Menarik. Ada lagi pandangan lain? Ada yang mungkin lebih jauh lagi. Dalam tradisi tasawuf atau sufisme, ada konsep ribuan Adam. Ibnu Arabi misalnya menyebut ada 200.000 Adam sebelum Adam kita. 200.000? Banyak sekali. Iya, lalu dalam riwayat Syiah dari Imam Al-Baqir, malah disebut ada 1.000.000 dunia dan 1.000.000 Adam sebelum dunia dan Adam kita ini. Jadi ada semacam konsep siklus penciptaan. Wow, 1.000.000 Adam. Ini membuka kemungkinan teologis ya. Kalau ada manusia atau makhluk serupa sebelum Adam yang kita kenal dalam Al-Quran. Betul. Secara teologis, konsep siklus ini memungkinkan itu. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana kalau dari kacamata sains? Nah, ini dia. Kalau sains, ceritanya beda lagi kan ya. Paleoantropologi, ilmu tentang manusia purba, itu nemuin banyak fosil di Nusantara. Seperti manusia Jawa itu ya? Iya, Homo erectus atau manusia Jawa. Itu hidup di sini sekitar 1,6 juta sampai 250.000 tahun yang lalu. Jauh banget waktunya. Terus ada juga Homo floresiensis, si hobbit dari Flores. Itu sekitar 190.000 sampai 50.000 tahun lalu. Jelas, itu semua ada sebelum perkiraan waktu Adam dalam teologi mainstream. Jelas sekali. Terus kalau genetika gimana? Kita ini keturunan siapa? Nah, genetika modern menunjukkan kalau kita semua, manusia modern di Indonesia, termasuk ya orang dari suku Kalang ini, adalah keturunan Homo sapiens, spesies kita ini. Yang katanya migrasi dari Afrika itu. Betul, migrasinya sekitar 50-70 ribu tahun yang lalu. Jadi secara biologis, kita semua nyambungnya ke Homo sapiens dari Afrika itu, bukan ke Homo erectus atau floresiensis secara langsung. Oke. Jadi gimana nih kita merangkai semua potongan info ini? Ada klaim Kalang sebelum Adam, ada teologi mainstream, ada teologi minoritas, terus ada data science. Gini, secara ilmiah, jelas ada makhluk mirip manusia, hominin namanya, yang hidup di Nusantara ini jauh sebelum era Adam versi teologi umum. Itu fakta saintifik. Tapi, tidak ada bukti sama sekali kalau suku Kalang yang ada sekarang ini adalah keturunan biologis langsung dari Homo erectus atau hominin purba lainnya itu. Secara genetik, mereka ya Homo sapiens seperti kita semua. Jadi klaim Kalang sebelum Adam itu gimana dong maknanya? Bukan biologis. Kemungkinan besar memang bukan klaim biologis literal ya. Ada beberapa cara kita bisa memahaminya. Pertama, mungkin ini ada kaitannya sama kerangka berpikir teologis minoritas tadi, soal siklus Adam atau ribuan Adam. Mungkin merujuk ke Adam-Adam sebelum Adam kita itu. Bisa jadi begitu. Kedua, ini bisa juga semacam upaya simbolis untuk menghubungkan suku Kalang dengan masa lalu Nusantara yang sangat-sangat kuno, lewat narasi lokal seperti Hyang Semar tadi. Meskipun, ironisnya narasi Semar itu sendiri malah bilang dia keturunan Adam kan? Iya juga ya, kontradiktif sedikit. Punya akar sangat dalam di tanah Jawa ini. Jadi lebih ke makna simbolis atau identitas ya, bukan soal DNA purba. Kemungkinan besar begitu. Kalau kita lihat gambaran besarnya, klaim ini jadi semacam cermin menarik. Bagaimana sejarah lokal, mitos-mitos, dan upaya membangun identitas itu terus berdialog, bernegosiasi gitu ya, dengan narasi agama besar seperti Islam, dan juga dengan temuan-temuan sains modern. Jadi kesimpulannya, suku Kalang ini memang punya sejarah nyata yang kaya, tradisi unik kayak Kalang Obong yang masih bertahan. Nah, klaim sebelum Adam ini, meskipun kontroversial, sebenarnya malah membuka pintu diskusi yang berlapis-lapis ya. Soal sejarah manusia, soal ragam tafsir agama, soal data sains. Kompleks memang. Gak ada jawaban hitam putih yang gampang di sini. Betul. Dan mungkin ini bisa jadi satu pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan di rumah. Gimana caranya kita bisa menghargai, memahami sejarah lokal, kepercayaan kuno seperti Kapitayan tadi, tapi di saat yang sama kita juga punya narasi agama besar dan temuan ilmiah tentang asal-usul kita. Apakah harus dipilih salah satu benar mutlak dan yang lain salah? Pertanyaan bagus tuh. Atau, kalau dilihat dari berbagai kacamata pengetahuan ini, sejarah lokal, teologi, sains, apa sih sebenarnya makna terdalam dari istilah manusia pertama itu? Nah, itu bisa jadi bahan refleksi kita semua.